Halo semua, video ini adalah video kelanjutan perjalananku dari kota Bekasi menuju kota Malang menggunakan kereta api Mata Remaja yang new generation, dan kurang lebih untuk total perjalanan akan memakan waktu sekitar 14 jam, yang sedikit berbeda 2 jam dengan kereta api Majapahit walaupun rutenya sama. Nah, kira-kira kereta ini bakal berhenti di stasiun mana aja? Buat yang penasaran, selamat menonton. Oh iya, untuk fasilitas lainnya yang kita dapatkan, itu kita dapat kabin juga ya. Jadi kabin ini berbagi lah sama teman sebelahnya, bisa dibilang gitu. Nggak buat kita sendiri, cuma itu kelihatan nggak ya di kamera ya. Pokoknya di kabinnya tuh kayak ada ini kali ya, kelihatan bukannya? Kayak ada apa namanya? Kayak ada sekatnya gitu. Jadi mungkin tuh menunjukkan kayak area ini itu untuk seat misal 17C 17D. Nggak kelihatan sih. Nah, itu tuh kelihatan. Ini ada sekatnya. Jadi bisa dibilang mungkin ya sudah dikasih penempatan lah gitu. Kalau ya udah, kamu kalau seatmu di 17C atau 17D cuma sebatas ini aja. Cuma sebatas di sini aja gitu. Nggak boleh, mungkin ya secara normal gitulah ya, nggak boleh sampai ke sana-sana karena ya itu udah hak orang lain kayak gitu. Dan satu hal yang unik temuin di kereta ini, dan kayak di Jayabaya nggak begini deh, ini kursinya nih zigzag. Nggak, biasanya kan kayak ini sebelahan sama yang kanan, ini enggak, ini zigzag tuh. Mungkin untuk apa ya, lebih ke agar kapasitasnya ini bisa maksimal gitu kan. Karena kalau misal ini dimundurin biar sejajar sama itu, sama yang sebelah sana, nanti dimundurin biar sejajar sama sebelah sana tuh kayak kapasitasnya akan berkurang. Jadi untuk memaksimalkan kapasitas, dan begitu pun yang belakang tuh, ini zigzag juga. Yang ini sama yang sana kan beda, bahkan ini ya beda, kayak zigzag gitu. Cuma memang zigzagnya dia nggak begitu membentuk segitiga simetris lah, kayak yang sebelah sana tuh kayak agak lebih maju sedikit. Yang M sama 17 ya, sama-sama 17. Kayak yang sebelah kanan yang di CD ini kayak lebih maju sedikit ketimbang yang AB gitu. Begitu pun sana juga, cuma nih kasihan nih 16C 16D nggak dapat jendela sama sekali. Begitupun yang sana 18C 18D dapat jendela kecil banget, sedikit banget dapat jendelanya. Ya kita masih sedikit beruntung lah ya, dapat jendela walaupun setengah doang. Enak sih ini nih, mana nih 16A 16B dia dapat jendelanya full, dia nggak kayak kita. Aduh. Tapi ini hanya berlaku, mungkin ini hanya berlaku untuk yang dari Jakarta ke Malang ya, untuk penempatan jendelanya. Karena kalau udah dari Malang ke Jakarta, otomatis kan ini diputar, fungsinya ini kan diputar, dan ini mungkin akan jadi gerbong satu gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Dan ini aku juga nggak tahu ya apakah di gerbong lain, di gerbong 7 juga konfigurasinya bakal zigzag, itu juga nggak tahu karena aku di gerbong 8. Ya begitulah. Dan di sini sayangnya nggak ada apa-apa dari informasi mengenai
stasiun selanjutnya ya, hanya papan informasi untuk suhu dan himbauan untuk tidak merokok. Ini perjalanan kurang lebih udah hampir 1 jam ya teman-teman, dan ini kita posisi di Subang. Pemandangannya full hijau, cuma langitnya mendung. Nah ini full hijau, padi semua nih. Cuma yang mau aku sampaikan adalah ini kereta kerasa banget. Pertama berisiknya, jadi buat teman-teman yang kalau tidur harus tenang, mungkin akan susah tidur di kereta ini. Yang kedua, ini guncangannya juga kerasa banget. Kalian bisa lihat di di minumanku. Ini tidak ada sponsor dari Indomaret ya. Ini di minumanku ini goyangannya kerasa banget cuy. Entah di kalian kelihatannya seperti apa, tapi ini kalau teman-teman pernah ngerasain gempa, nah goncangannya kayak gempa, kerasa banget gini-gininya. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi, pengalaman ya, aku rasakan lah ini sebagai pengalaman gitu. Tidak ada masalah sih mau goncangan kayak gimana gitu, mau seberisik apapun sebenarnya nggak masalah. Cuma ini sebagai insight aja, jadi keretanya ini goncangannya cukup kuat. Apalagi kalau dipacu dengan kecepatan tinggi ya. Aku sebenarnya kurang paham ini di kecepatan berapa, karena aku juga nggak bisa nge-tracking GPS gue nih. GPS di HP nih agak-agak, jadi nggak bisa ngecek nih kecepatan keretanya berapa. Dan yang kedua memang masalah di kebisingan, karena untuk gerbongnya ini nggak begitu kedap sama suara. Jadi ketika kereta ini dipacu cepat ya, itu sangat-sangat sangat-sangat berisik lah di dalam gerbong ini. Dan secara keseluruhan pun kayak AC gitu ya, itu nggak begitu dingin, karena kalau teman-teman lihat di sini, ini AC-nya disetting 26 derajat Celcius, jadi nggak begitu dingin. Entah mungkin ketika sudah agak malam atau mungkin di luar, ini kan ada mendung nih di luar, kalau di luar hujan gitu, mungkin di dalam akan lebih dingin. Walaupun ini kita di gerbong cuma bertiga doang, tapi ini nggak begitu dingin ya. Mungkin karena aku pakai jaket, tapi kayaknya kalau biasanya gerbong yang kereta yang biasa aku naikin kan kayak dinginnya cukup nusuk ya, ini nggak begitu dingin. Dan satu hal lagi, di sini tuh ada jendela, bisa teman-teman bisa sebelah kanan di jendela dikeluarin ya kan, bukan dikeluarin ya, diturunin lah ya jendela. Kok jendela sih, gorden. Kalau jendela pasti ada gorden, ada gordennya. Jadi teman-teman kalau misal perjalanan siang terus ngerasa silau, ini gorden bisa diturunin teman-teman. Cuma nggak tahu ya kalau setengah-setengah kayak gini, ini gorden yang punya kuasa siapa ya, apakah yang depan atau kita yang belakang. Dan di depan sana, di depan lagi, nah di sini ini ada untuk kartu darurat. Nah mungkin kalau kereta itu jadi sesuatu itu mungkin bisa digunakan ya, cuma nggak tahu, mungkin ditarik. Tapi kayaknya bukan sejenis palu pemecah kaca deh. Tapi jangan iseng juga ya, memang kalian duduk di sini, duduk di depan sini nih, di si 18A, apa nih, buka tag, takut jadi kenapa kan ya. Sebaiknya jangan dipermainkan lah, hanya untuk darurat aja, termasuk jendela ini.
jam 13.12 keretanya jalan lagi. Ini kita tadi berhenti di Pegadaian Baru, ini 13.12 udah jalan lagi. Cuman tadi kita kan di gerbong 8 ya, itu bener-bener di ujung banget peron, dan kayaknya kalau misal hujan nih kita nggak dapet teropnya. Jadi misal teman-teman turun di Pegadaian Baru terus hujan, ada baiknya sih maju ke gerbong depan sana ya, karena tadi kita lihat aja di sini kita nggak dapet, bukan nggak dapet teropon tapi di ujung. Sekarang 14.25, jadi kita nggak tahu keretanya melambat di stasiun mana ini nggak ada informasi juga dari announcernya. Keretanya melambat di stasiun, nggak ada tulisannya lagi, tutupan kereta sebelah sana. Kita cek maps sekali ya. Tapi kayaknya lanjut terus deh, coba. Nggak ada announcernya soalnya tadi. Oh, ini baru. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, jadi tadi stasiun Cirebon, dan memang Cirebon ini punya dua stasiun. Stasiun Cirebon yang tadi kita lewatin, sama stasiun Cirebon Perujakan di depan nanti nih. Nah, bedanya stasiun Cirebon ini dia kayaknya sih emang buat kereta-kereta eksekutif ya, kayak Gajayana, tadi ada Argo Pomo Anggrek juga, ya kereta-kereta kelas atas lah. Sedangkan Cirebon Perujakan ini kayak untuk kereta-kereta ekonomi dan kereta yang campuran kayaknya deh. Maksudnya campuran tuh di satu perjalanan itu ada kereta eksekutif sama ekonominya. Berbeda sama Cirebon, yang Cirebon tuh dia untuk ke atas, jadi makanya tadi melambat di sana. Aku kira masuk stasiun karena kan kayak ini kereta mau berhenti tapi kok nggak ada announcernya. Ternyata memang untuk stasiun Cirebon Perujakan, dan itu jaraknya dekat banget, kayak cuma berapa ratus meter doang jarak antar dua stasiunnya. Makanya di stasiun Cirebon tadi keretanya juga udah melambat. Dan sejauh ini kita udah berhenti di 4 stasiun kalau nggak salah. Coba Bekasi, Cikarang, terisi satunya apa tadi aku lupa, sama 5 sama Lemah Abang apa ya, Jatibarang. Nah itu yang naik di gerbong ini itu cuma 1 orang, dan itu pun dari Jatibarang. Berarti setelah Bekasi sampai Jatibarang tuh nggak ada yang naik di gerbong ini, teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau dari belakang, tapi kalau dari depan sini itu cuma 1 orang doang. Ini sekitar 14.30 kita sampai di stasiun Cirebon Perujakan, bukan Cirebon doang. Dan ini ada petugasnya, dia biasanya di Cirebon Perujakan tuh ada pengisian air, jadi kurang lebih kereta tuh rata-rata di sini berhenti 4-5 menit lah. Cuma karena kereta ini telat, mungkin dipercepat pengisian airnya, aku nggak tahu juga, nanti kita cek aja. Karena keterlambatan itu, jadi kereta harus menyesuaikan jadwal ketepatan waktunya lah. Makanya entah mungkin dipercepat pengisian airnya atau tetap kita nggak tahu. Berarti kalau misal tetap
4-5 menit, ya mau nggak mau di perjalanan kereta ini harus mempercepat lajunya gitu. Dan rupanya kayaknya ini diberangkatin ya, jadi pengisiannya cuma 2 menit, cepat juga. Ini jam 14.32 udah diberangkatin lagi, jadi nyampe 14.30, 14.32 udah diberangkatin lagi. Kalau aku ngecek di website sih biasa nyampe sininya tuh kalau di website ya, di website itu dia 14.26, jadi ada 6 menit untuk pengisian akhir rangkaian. Dan mungkin ya itu karena keterlambatan itu jadinya dipercepat, dan ini berangkatnya on time di 14.32. Mesnya ya, kayaknya ini mesnya deh, mes pegawainya nih yang ini tadi, mes kayak buat masinis gitu-gitu, buat pekerjanya kayaknya ya. Ini nggak tahu apa nih, yang ini aku nggak tahu apa, gudang mungkin apa perbaikan. Ini di Cirebon pun nggak ada yang naik, di Cirebon Pejakan pun nggak ada yang naik, berarti tadi sepanjang perjalanan nyampe sini cuma satu doang di Jatibarang ya, kalau nggak salah ya, Jatibarang ya, kalau nggak salah lah, nanti aku cek lagi.
Sekarang cuy jam 14.52 tadi nyampe di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini di Brebes kalau nggak salah ya maksudnya ya. Dan ini kita ketahan mungkin kurang lebih 15 menit karena kita akan disusul sama kereta api Argo Merbabu dari arah sana karena disusul ya. Dan ini kalau teman-teman naik kereta ini di gerbong 8 dia nggak dapet terop, di sana dapat terop, cuma tetap aja sih walaupun dapat terop nyebrang pun kayak nggak ada teropnya, baru hujan-hujanan. Kalau hujan ya, kalau panas ya kepanasan. Cuma nih hawanya enak sih coy, angin nggak begitu panas dan turun aja lah ya. Cuma nih kita tinggi banget turunnya juga. Ya setidaknya lumayan lah bisa ngelurusin kaki ya kan. Sebenarnya santai ya, apa ya, bukan santai, agak enak lah gitu karena kursinya juga nggak begitu mepet sama depannya kan, jadi nggak pegel juga buat duduk. Aku menemukan anomali lagi. Bukan anomali ya, bingung juga sebetulnya, emang kayak gini kah sistem penomorannya. Ini sama kayak ketika aku naik kargo Hipan dulu, ini 1119 alias nomor besar ada di depan, sedangkan di gerbong 7 dia ada di belakang. Jadi kayak mungkin selang-seling, nggak tahu. Ini 19 di belakang, di depan, yang sana di belakang di gerbong 7, mungkin yang digenap nanti di gerbong 6 itu 11-19-nya ada di depan kayak gitu. Cuma nggak tahu juga ya apakah seperti itu penomorannya atau ya mungkin sengaja dibuat seperti itu, aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku ngincer seat nomor 17 tuh biar dapat belakang, tapi ya berhubung seat 17-nya ada di depan, ya udah mau nggak mau di depan. Udah kelihatan di sana, nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, Argo Merbabu, dan dia akan berjalan langsung di jalur 3 sini. Bukan Argo Bromo ya cuy, Argo Merbabu. Wah gila, setengah menit, kurang dari setengah menit malah ngelewatin stasiun ini udah. Ya kenceng banget coy. Oh ya, berhubung ini kan gerbong paling belakang ya kan, itu ada labelnya, aku nggak tahu namanya apa, tapi ada label merah seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini gerbong paling belakang. Jadi ini sebenarnya lebih ke tindakan preventif aja kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, yang mana menunjukkan bahwa gerbongnya itu utuh, rangkaian keretanya tuh utuh. Jadi misal ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bisa diketahui kayak misal lepas dari stasiun Babakan gerbongnya masih utuh, nanti sampai stasiun selanjutnya kok gerbongnya nggak utuh, berarti bisa ditebak nih keretanya keputus di antara stasiun mana sampai stasiun mana, seperti itu ya. Untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan aja sih adanya seperti ini, dan itu harus ada di setiap rangkaian kereta seperti itu.